Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin berdoa. Ya, persilakan. Baik, apakah piket kelas di kelas ini terlaksana? Belum? Ibu lihat kelasnya masih kotor. Silakan untuk yang berjadwal piket dibersihkan terlebih dahulu. Persilakan. Sembari menunggu teman kalian yang membersihkan kelas, ingin menanyakan beberapa hal yang menurut pendapat kalian. Seberapa penting sih kebersihan kelas atau kebersihan lingkungan menurut kalian? Silakan bagi yang bisa menjawab. Acungkan tangan. Ya, silakan. Hari ini bagaimana menurut pendapat kamu tentang pentingnya kebersihan kelas atau lingkungan? Ya, mungkin ada pendapat lain dari lainnya. Mungkin Amel atau Aska. Ya, silakan Aska. Menurut pendapatmu bagaimana? Menarik? Katanya. Dari pendapat teman-teman kalian, inti dari pentingnya kebersihan lingkungan. Selain lingkungan kelas kita terlihat bersih dan rapi, kita juga dapat menghindari dari berbagai penyakit, terutama penyakit yang sering terjadi, batuk, pilek karena debu, lalu diare. Terutama yang penting itu kebersihan kelas itu memberikan kita kenyamanan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, untuk kalian semua jangan sampai lupa akan kebersihan lingkungan. Nah, baik, kita lanjut tentang materi yang akan kita pelajari. Ini kita akan membahas tentang kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Sebelumnya Ibu akan membagi kelompok. Untuk siswa di sini berjumlah berapa? 35. Baik, Ibu bagi menjadi 7 kelompok. Silakan untuk memilih kelompoknya, terserah, Ibu bebaskan. Lalu langsung mengatur kelompoknya ya, tempat duduknya diatur. Ibu akan melihatkan sebuah video tentang kerusakan lingkungan. Silakan kalian menyimak dan kalian Ibu perintahkan untuk menganalisis. Pada sebuah lembar kerja, Ibu akan bagikan terhadap setiap ketua kelompok. Harap maju. Baik, Ibu akan beri waktu untuk kalian menyimak video serta menganalisis materi pada hari ini. Ibu beri waktu sebesar 15 menit. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Dari video yang saya sampaikan barusan, dapat kita ketahui bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati, seperti contoh halnya sampah dalam kelas yang kalian bersihkan. Terdapat 2 batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya, yakni untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis yang perlu dibatasi, hingga lingkungan dalam arti biosfer saja, yakni permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup.
Dari pengertian lingkungan hidup bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia atau makhluk hidup yang memiliki hubungan timbal balik dan kompleks serta saling memengaruhi antara satu komponen dengan komponen lainnya. Dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Sebuah kenyataan banyak dijumpai lingkungan yang rusak yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Nah, dari sini kerusakan lingkungan itu merupakan salah satu ancaman yang paling bahaya untuk kelangsungan hidup manusia dan sudah diperingatkan langsung oleh High Level Threat Panel PBB. Sebuah contoh bahwa limbah pabrik, udaranya yang menyebabkan pencemaran, kebakaran hutan, lalu pemotongan pohon secara liar, sampah yang biasanya menjadi hal yang paling disorot dalam media. Nah, dari kerusakan lingkungan itu terdapat dua faktor yang terjadi, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah kerusakan yang berasal dari bumi atau alam. Faktor internal tidak bisa dihindari karena merupakan proses alam, seperti contoh gempa bumi, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, dan sebagainya. Selanjutnya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal sendiri di sini merupakan kerusakan yang berasal dari perilaku manusia. Nah, apakah itu? Nah, dari sini berupa pencemaran udara berasal dari pabrik-pabrik, terus air akibat dari manusia yang membuang sampah di sungai, lalu tanah yang juga dapat menyebabkan sebuah efek pencemaran sebagai dampak bagi kesehatan manusia sendiri, dan juga dapat mengancam makhluk hidup. Untuk selanjutnya tentang pencemaran udara. Pencemaran udara di sini diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan susunan ataupun komposisi udara dari keadaan normalnya. Nah, pencemaran udara ini terjadi antara adanya zat-zat yang mencemari air bersih yang sehingga menyebabkan perubahan warna, bau, dan rasa. Selanjutnya tentang pembuangan air limbah. Pembuangan air limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang dapat menyebabkan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah atau baik berupa padatan maupun cairan yang masuk ke air dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan dari keadaan normal. Dan ini berarti suatu merupakan suatu bentuk pencemaran. Kok bisa, Bu? Ya, karena pencemaran di sini dari bahan-bahan yang kita biasa jumpai, dari yang sering kita jumpai di lingkungan kita, di sungai-sungai, sering kita lihat itu sampah berupa limbah rumah tangga, ada juga yang dari suatu pabrik seperti itu. Selanjutnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah itu seperti penggunaan pestisida yang berlebihan sehingga kadar humus atau kesuburan tanah menjadi berkurang.
kerusakan lingkungan ini bisa disebabkan karena perkembangannya sektor perindustrian dan teknologi. Nah, hal ini dapat berdampak pada pencemaran perubahan sosial budaya serta penyesuaian perilaku masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, terutama terhadap masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan industri. Nah, setelah Ibu paparkan dari video tersebut, mungkin sudah ada yang menyelesaikan tugasnya, bisa dikumpulkan. Ya. Ya. Nah, lagi. Ya. Ibu akan menanyakan kembali, menurut pendapat kalian tentang perubahan iklim yang terjadi di Indonesia saat ini. Apakah termasuk penyebab dari kerusakan lingkungan? Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab, atau dari kelompok paling belakang atau depan. Ayo dipersilakan. Ya, silakan. Bagaimana pendapatmu tentang perubahan iklim yang terjadi di Indonesia? Apakah termasuk penyebab dari kerusakan lingkungan saat ini? Ya. Ya, bagus. Mungkin pendapat dari kelompok belakang. Dipersilakan, Mas. Ya. Kita berikan aplaus terhadap dua kelompok. Baik, di sini waktu telah menunjukkan pembelajaran akan berakhir. Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan kembali tentang kerusakan lingkungan. Bahwasanya banyak lingkungan yang rusak akibat ulah yang tidak bertanggung jawab oleh manusia maupun oknum-oknum lainnya karena mementingkan kehidupan pribadi daripada mementingkan kehidupan bersama. Kerusakan terhadap alam seperti hutan akibat pembalakan liar, terutama membuat resah masyarakat karena takut akan adanya bencana yang datang akibat rusaknya kawasan hutan di lingkungan mereka. Nah, dari sini peran pemerintah begitu penting. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat harus bisa saling membantu dalam menjaga kelestarian lingkungan, menjaga alam kita sendiri agar tidak terjadi berbagai macam bencana alam. Nah, mungkin itu dari penjelasan Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silakan kalian membuat resume kembali tentang materi kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan. Silakan kalian taruh pada lembar kerja berupa HVS atau juga bisa folio. Ibu tunggu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian dalam pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.